Negara Sakura membuang limbah nuklir menyebabkan pencemaran makanan di seluruh dunia. Hewan-hewan banyak mati, manusia menghadapi krisis kekurangan pangan. Masih ada pohon di sana. Sekarang ini ekonomi menurun. Bisnis ini benar-benar sulit dilakukan. Hah, Kamu lagi ngapain? Orang tua tidak berguna, seperti anakmu, mencuri kulit pohonku untuk dimakan. Mau mari? Ruyan, aku tidak berani lagi. Aku benar-benar kelaparan. Kembalikan padaku, Tyre. Pergi. Ruyan. Ruyan, jangan perlakukan aku seperti ini. Biarkan aku masuk. Orang tua, biarkan dia membeku sampai mati. Ruyan. 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 Ruyan, di bulan Desember yang dingin ini, kamu mengusir mertua dan selingkuh dengan aku. Terlalu kejam. Kalau mau cari sensasi, maka kita jalani sampai akhir. Bu. Aku bunuh kalian, pasangan pengkhianat. Pekundang, berani lawan aku. Kamu percaya nggak, aku bisa bunuh kamu semudah membunuh semut. Kamu cari mati. Daging. Daging. Sate daging. Ada sate daging. Polusi makanan global. Lama tidak melihat daging. Yang jual dagingmu ke saya, bersedia memberikan setengah harta. Polusi makanan. Tidak, Yongcheng, jual ke saya. Berikan. Jual ke saya. Tunggu sebentar. Yang Cheng, jual daging ini ke saya. Wanita ini. Kembalikan padamu. Saya tidak mau uang kalian. Siapapun yang bisa membunuh pasangan durjana ini, saya akan memberikan sate ini padanya. Kenapa? Aku tuan muda keluarga Fong lihat siapa berani. Bunuh pasangan mesum ini. Yang Cheng, tunggu saja aku buat kamu hidup susah mati tak bisa. Jangan pukul, jangan pukul. Bisa nggak jangan pukul wajah. Pencemaran makanan global, sekarang makanan jadi hal paling berharga. Pintu kok terbuka, hei siapa yang pegang kunci aku? Pencuri. Pencuri. Pencuri api. Kunci itu kamu kasih aku. Panyin kamu cari panyin aku. Punya aku tetap punya aku. Selamat host membuka kunci sistem pasokan bahan makanan kiamat tak terbatas. Selama host berada di toko BBQ, sistem ini akan terus menyediakan bahan BBQ tak terbatas. Harap host segera menjual 10 jin BBQ untuk meningkatkan sistem. Sistem. Ternyata bisa menyegarkan bahan-bahan segar. Di era ini yang daging sulit didapat, buka gerai BBQ bisa jadi orang kaya sebentar lagi. Fang Xingyun dan Liu Ruyan, tunggu saja. Nanti kalau saya punya uang, saya akan balas dendam 1000 kali lipat kembali.
Investasi segera dimulai. Krisis pangan. Investasi akan memikat investor menjadi pangan. Aku belum punya petunjuk. Dewan akan mengambil kesempatan menyerang. Tapi, punya banyak uang juga untuk apa? Bukankah hanya bisa jadi angan-angan saja? Kakak. Aku nonton video pendek sampai muncul ilusi, bahkan bisa mencium aroma BBQ. Apakah akhir-akhir ini aku terlalu stres? Rasanya aku juga mencium aromanya. Ilusi ini semakin kuat aromanya. Tidak, bukan ilusi. Daging itu sate. Sialan. Dari mana datangnya setan ini? Ada tamu. Berapa harga semua sate? Ambil semua. Sepertinya pesanan pertama tidak lepas. Tidak banyak, hanya 1 juta. 10 juta. 1 miliar. Kamu mau berapa sebenarnya? 10 juta. Saya cuma mau 10.000. Ini adalah Heart of the Ocean yang bernilai jutaan ini semua tusuk sate saya beli. Apa yang kamu lakukan? Saya kira ketemu pelanggan besar, ternyata kamu ngerjain saya batuan murahan ini. Tipu saya bilang nilainya jutaan. Kamu bilang Heart of the Ocean saya batu murahan? Pura-pura. Lanjut pura-pura. Saya nggak minta banyak, cuma 1 aja. Tampan. Aku kasih kamu. Opa. Cukup enggak? Cukup enggak? Mau makan bisa bayar. Aku udah kasih ciuman pertama, aku sama kamu. Tak ada uang? Diam saja. Oke, kamu kan cuma mau uang. Kakakku orang terkaya di kota, tunggu aja. Bilang ciuman pertama itu artinya aku rugi. Harus sembunyiin daging ini, kalau nggak pasti dicuri lagi. Sekarang, orang kaya makan kulit pohon. Kamu juga kelihatannya bukan orang kaya, kenapa bisa punya makanan? Dia benar-benar punya, kalau enggak percaya tanya aja. Kamu punya beras putih? Kalau beras merah? Paling nggak kulit pohon kan? Nggak ada juga. Nah kan, aku bilang juga, orang seperti dia mana mungkin punya makanan buat dijual. Apa kamu tanya? Aku nggak punya. Aku punya barbeque. Apa katamu? Aku bilang cuma ada BBQ. Kakak. Kakak. Ini kartu hitam dari grup Shen. Kamu bisa pakai sesuka hati. Daging ini aku yang tanggung. Kartu hitam tak terbatas, ini drama pendek Douyin, mau makan boleh, cuma terima uang tunai. Bahkan kartu hitam tidak mau. Ingin berapa banyak? Jadi, kamu mau berapa? 1 juta. Apa? Bagaimana 1 juta? Saya nggak bisa kasih, apakah permintaan saya terlalu banyak? Aku kasih kamu 100 kali lipat. Dalam 10 menit, kirimkan 1 miliar tunai ke sini. Ganteng, sekarang kita bisa masuk dan makan, kan? Bisa sih bisa. Tapi ya, kalau dalam 10 menit saya nggak lihat uangnya. Kalian berdua harus kerja di sini seumur hidup untuk bayar hutang. Oke, duduklah.
Bilang semua sudah habis? Mengapa ada lebih banyak di sini? Mengapa ada lebih banyak hari ini? Aku mengambil semuanya. Ruyan Liu, beraninya kau menyembunyikannya? Aku tak punya. Aku tak punya. Yun, aku tidak punya. Aku sudah memberikan semua yang aku punya. Bagaimana aku bisa berani? Yongqing beraninya kau? Beraninya menyembunyikannya? Mengapa tidak memberikannya kepada saudara Yun? Ini dia, Liu Ruyan dan Fang Xingyun, kalian berdua pezina, beraninya kalian macam-macam denganku? Kurang tampar ya? Tak apa. Yang Cheng, kira potong daging bisa buat tetangga bantu kamu? Dagingmu cepat atau lambat bakal habis. Cuma dengan jual ke aku, bisa dapat nilai maksimal. Kurangnya? Masih ada. Ambil, ini harga beberapa kali lipat lebih tinggi. Kenapa, miskin? Belum pernah lihat transaksi sebesar ini ya? Sampai ketakutan, tenang saja. Aku berikan kau kesempatan. Berterima kasihlah padaku, sang penyelamatmu ini. Ambil ini. Yongqing gila. Cepat ambil lagi. Yangcheng. Ini kesempatan menghasilkan uang. Tanpa makanan, kamu hanyalah semut yang aku injak. Paham, orang miskin? Fang Xingyun, itu salahmu. Uangku sekarang cukup untuk menginjakmu. Uangku sekarang cukup untuk menginjakmu. Yang Cheng, kita hidup bersama begitu lama. Apakah aku tidak tahu kamu punya uang atau tidak? Waduh, siapa yang tahu 1 miliar yang dijanjikan wanita itu benar atau tidak? Kenapa aku begitu? Dengan angku membual seperti itu. Yongqing ya. Kalau punya uang, keluarkan dan tunjukkan dong ke semua orang, ya. Tinggal 5 menit lagi sebelum janji dari wanita itu. Yangcheng. Kalau kamu benar punya uang, istrimu bisa dengan satu lambaian tanganku menjadi hinaanku? Benci mendengar kata-kata seperti itu. Lihat. Ini baru uang sebenarnya. Mengerti kan? Yang Cheng, uang yang Yun keluarkan dengan mudah. Kamu kerja 10-20 tahun juga nggak bakal dapat. Kalau dia benar kaya, ibumu bisa saya usir dari rumah? Yangcheng, sekarang berlutut dan minta maaf. Saya bisa kasih uang ini ke kamu. Mengerti? Kepada siapa Anda memberi? Kepada siapa Anda memberi? Siapa kau? Terkaya di kota naga, TN Shen dari grup Shen. Kau tak mengenalnya. Hei, jangan terlalu spesifik. Jika kau mencari tahu tentang dia, kau akan berada dalam kesulitan. APA maksudnya? Apa maksudmu? Kakakku adalah orang terkaya di kota naga. Kau tahu apa ini? Jantung samudera. Hadi Lautan. Ini adalah hadiah ulang tahun dari kakakku, yang orang terkaya di Longcheng, dengan harga 50 juta. Kamu juga nggak nasihatin adikmu? Masih ada 1 menit lagi. Kamu tahu ini apa? Hanya selembar kartu usang, bukan? Ini adalah kartu hitam tak terbatas milik grup Shenku. Kartu ini bisa membeli nyawamu. Hei Yangcheng. Dari mana dapat bodoh ini? 3. Berpura-pura jadi orang terkaya di Longcheng. Yang Cheng, kamu mau bikin aku menyesal ninggalin kamu ya? Apa selanjutnya? Mau kita sujud minta maaf? Takut banget. Ya ampun.
Sebanyak ini uangnya. Seumur hidup aku belum pernah lihat sebanyak ini uang. Jangan kamu bilang. Seumur hidup, aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Kamu benar-benar orang terkaya di... Tentu saja, di seluruh Longcheng, tidak ada yang berani menyinggung kakakku. Cuacanya sudah dingin. Keluarga Fang akan bangkrut. Halo, ayah. Apa Yang te la Camus la Cucan? Sekarang semua mitra kerja sama keluarga Fang ingin membatalkan kontrak. Keluarga Fang sudah selesai. Tuan Shin. Saya salah. Saya tidak mengenali kemampuan Pak Shen. Itu salah saya, maaf. Pak Shen, maaf, saya tidak tahu. Sepertinya orang yang seharusnya kalian minta maaf bukan saya kan? Betul. Yang Cheng Bang Yang Bukan maksudnya Pak Yang. Saya salah, tidak berani mengkhianatimu lagi. Benar-benar tidak berani. Sam. Maaf, saya tidak seharusnya mengkhianatimu. Saya menyesal, maafkan saya ya. Bukankah kamu bilang tidak akan menyesal? Bukannya kamu bilang kamu tidak akan berlutut? Aku lebih suka kalian tadi waktu penuh kebanggaan. Aku lebih suka kalian tadi waktu penuh kebanggaan. Tidak. Semua ini salah dia. Pak Yang, percayalah padaku. Dia duluan menggoda aku. Jelas kamu yang mencariku. Suamiku, jangan percaya dia. Aku salah, maafkan. Siapa suamimu? Sialan kamu. Kamu pantas mendapatkannya. Lepaskan saya. Jelas ini salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bisa menyinggung. Ini semua salahmu. Sam. Lihat aku. Kamu mau apa? Sebagai istri, tentunya harus melayanimu, meskipun di depan banyak orang. Tapi selama kamu mau, aku bisa. Asal kamu kasih uangnya ke saya. Kamu ngapain? Benar-benar tidak tahu malu. Yang Cheng, ini adalah pilihanmu dulu. Ternyata kamu begitu sakit hati untuk wanita tak tahu malu ini. Kamu mau uang kan? Oke, aku kasih kamu. Mau uang bukan? Berlutut. Kami salah, Aku tak berani lagi. Bawa pergi. Jangan. Tak bisa pergi. Aku bilang bawa pergi, perlu aku ulang 2 kali? Shen. Sekarang masih punya waktu untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Gunakan kekuasaan perusahaanmu untuk lindungi kekasihmu. Ting, aku lihat rapat promosi di belakangmu. Penuh percaya diri. Kamu omong siapa menyalahgunakan kekuasaan? Siapa itu? Dia kakakku, saingan di Dewan Direksi. Awalnya selalu kalah dari kakakku, tetapi sejak krisis pangan. Cara menarik investasi berubah, jadi kompetisi siapa yang bisa memberi lebih banyak pangan ke investor. Dia jadi selalu mengalahkan kakakku. Kalau dia menang lagi dalam investasi berikutnya, menyediakan lebih banyak pangan dari kakakku harus menyerahkan posisi ketua. Mengandalkan pangan. Shen. Aku sudah siapkan 1 karung penuh beras. Bahkan sebelum pertemuan investasi bisa tembus 10 kilo. Kamu akan segera di bawah kakiku. Pak Shen. Bukan hanya makanan, saya bisa bantu. Kamu bisa bantu saya? Tentu. Berapa Pak Shen mau, saya kasih. Hancurkan nasinya.
ditambah barbeque hari ini tidak sampai 1 kilo. Bagaimana dibandingkan? Terima kasih atas jamuan, urusanku tak perlu kamu khawatirkan. Yang Cheng, jangan lihat kakakku begitu dingin. Dia tidak ingin melibatkanmu, takut membawa masalah. Dia peduli padamu. Siapa yang peduli padanya? Tenang saja, aku jamin akan menyiapkan sate yang memuaskan investor sebelum acara investasi dimulai. Tunggu saja. Yang Cheng. Kirain makan gratis bisa jadi orang kaya ya. Kali ini Shen Ning bangkrut. Kamu masih seorang miskin, orang miskin. Yang Cheng, seumur hidup aku tidak akan meninggalkan Kak Yun. Bersamamu, kau kuma pantas diinjak-injak dengan kijam oleh Kak Yun. Keluarga Fang tidak akan membiarkanmu. Pergi kalian, dua pasangan serong. Hei, sekarang ini makan beras kasar saja susah. Pak San langsung siapkan lebih dari 10 kilo beras buat kita. Sekarang cuma makan kulit pohon sudah bikin orang iri. Kita harus investasi. Ada apa yang perlu dibanggakan? Bukankah menjual harga diri ke orang negeri Sakur? Ada yang bawa beras? 10 kilo beras sih nggak seberapa. Oke. Ayo, Pak Shen tunjukkan sesuatu yang sebanding dong. Pak Shen kok nggak gerak sih? Tunjukkan saja sekilo beras juga cukup kok. Jangan-jangan 1 ons pun nggak ada? Kalau Pak Shen nggak bisa bawa beras, kita tentu pilih Pak San. Dibanding Pak Shen, Pak San lebih cocok jadi orang terkaya di Longcheng. Pak Shen, kalau kamu melayani saya dengan baik, mungkin kita bisa duduk bersama di posisi terkaya di kota naga. Mimpi. Siapa bilang tidak bisa menyediakan pangan? Panganku lebih berkualitas daripada berasnya. Sebentar lagi Yang Cheng akan membawa dagingnya untuk membantu kemenangan di acara investasi ini. Apa? Zaman sekarang masih ada daging. Kalau Tuan Shen benar bisa menyediakan daging, meski hanya setengah berat beras Tuan San, aku juga akan sepenuhnya mendukung Pak Shen. Selesai. Bagaimana bos barbeque seperti Yang Cheng punya banyak daging? Bagaimana menutupi kebohongan ini? Shen Ning, kamu mau cari alasan untuk membohongi para investor. Karila alasan yang lebih masuk akal. Seorang pria miskin yang istrinya kabur. Mana mungkin punya banyak daging? Diam. Yang Cheng bukan orang miskin, sudah menyiapkan sate daging untuk menjamu kita. Maksudmu orang miskin itu yang traktir kalian sate? Istrinya pergi dengan orang lain. Kamu apaan sih? Kalau dia benar-benar punya sate, sudah seharusnya ikut kamu ke pertemuan investasi. Sekarang dia belum muncul. Sudah kabur. Apakah Yang Cheng menipuku? Emang. Yang Cheng cuma bos kios panggang, dan aku tidak punya hak meminta bantuannya. San bisa menyediakan lebih dari 10 kilo beras. Tuan Shen, kamu cuma bisa dibohongi oleh pedagang kecil. Dibandingkan dengan Tuan San, Tuan Shen sama sekali tidak layak jadi bos grup. Saya vote untuk Tuan Shen. Saya juga vote. Shen Ning, Yang harus pergi adalah kamu. Yang harus pergi adalah kamu. Bagaimana, Tuan Shen terlambat? Hampir saja. Tak sangka Yang Cheng benar-benar datang untukku. kamu hanya pemilik kedai kecil. Bagaimana mungkin ada sisa sate? Kamu tidak percaya? Kalian juga tidak percaya? Baik, kalau tidak percaya, ikut aku. Kamu hanya pemilik kedai kecil.
Bagaimana mungkin ada sisa sate? Tempat ini tidak terlihat seperti tempat untuk kebab bagi saya. Bahkan jika ada daging. Acute qu'au sud macan se muagna ses carans. Karena kau tidak percaya padaku. Aku akan membiarkan kalian bersenang-senang hari ini. Lihat, semuanya. Tidak ada apa-apa di sini. Yang Cheng ingin sate daging, tapi tidak ada di sini. Bagaimana dia bisa makan daging? Shen Ning. Cuma buang-buang waktu semua orang. Shen Ning. Ini adalah orang yang kamu percaya sepenuhnya. Orang miskin tetap orang miskin, mana mungkin bisa dapat daging yang kita yang kaya aja susah dapat. Orang miskin tetap orang miskin, mana mungkin bisa dapat daging yang kita yang kaya aja susah dapat. Saya mana percaya benar Yang Cheng bisa dapat daging yang saya aja nggak bisa. Investornya Yang Cheng juga bukan bodoh. Kamu nggak perlu sok misterius di sini. Bawa pergi Yang Cheng. Yang Cheng, cepat pergi. Nanti bikin investor marah. Kakak saya nggak bisa nolong. Tunggu, dengar bicara. Tunggu sebentar. Investasi bukan untuk orang miskin seperti kamu yang bisa datang dan pergi semaunya. Shen Ning. Kamu tidak bisa menyajikan barbecue, masih berani membawa orang miskin untuk menipu para bos di sini. Kamu tidak hanya tidak memiliki kemampuan. Kamu juga tidak pantas duduk sebagai ketua dewan. Shen Ning, kami sudah berkali-kali memberimu kesempatan, hei. Namun kamu membawa orang miskin untuk membodohi semua orang. Para bos yang hadir di sini. Sekarang makan kulit pohon jadi kemewahan. Bagaimana seorang miskin bisa menyediakan daging? Lihat, dia tampak miskin. Bagaimana dia bisa membawa sate daging? Cukup. Yang Cheng, aku tahu kau berbohong untuk membantuku. Aku benar-benar punya. Aku akan menanggung masalah ini sendiri. Aku tak akan membiarkan mereka. Bagaimana kau menanggung ini? Aku beritahu kau, Shen Ning, sebagai harga atas kebohonganmu kepada semua bos di sini hari ini, kau tidak hanya harus menyerahkan jabatan chairman, tapi juga saham. Keluar dari Shen Group. Keluar dari Shen Group. Keluar dari Shen Group. Tunggu sebentar. Keluar dari Shenes. Tunggu sebentar. Aku akan menunjukkan sulap, membuat daging muncul. Bagaimana? Yang Cheng, di saat seperti ini, kamu masih sempat bermain sulap. Aku bisa buat daging itu muncul. Shen Ning, kupikir kamu mencari orang bodoh, ada sesuatu dengan otaknya. Xiao, bawa Yang Cheng pergi. Yang Cheng, ayo pergi. Kenapa? Aku bisa membuatnya muncul. Dan saya bilang ke semua orang. Yang paling saya tidak kekurangan adalah daging. Oke. Yang paling saya tidak kekurangan adalah daging, bahkan orang terkaya di dunia pun tidak berani bilang begitu. Shen Ning. Kamu bawa orang miskin yang suka omong besar ini. Apakah kamu tidak mempermainkan semua orang? Menurutku kamu sama sekali tidak pantas duduk di kursi presiden perusahaan. Shen Ning, cepat bawa dia ke rumah sakit. Kalau terlambat takut jadi bodoh. Hahaha. Para bos sekalian. Saya bawa beras sungguhan, sementara dia pakai trik ini untuk menipu kalian. Jelas siapa yang saya pilih untuk investasi, kan? Saya dukung Pak San. Dukung Pak San. Dukung Pak San. Investasi kali ini semuanya jadi milikku. Kamu dan si miskin ini cuma pantas diinjak-injak olehku. Miskin, jangan lagi. Yang Cheng, kamu benar-benar mengeluarkan zate. Kamu benar-benar tidak menipuku. Sudah kubilang, kamu tidak percaya?
Daging. Seumur hidup aku, ternyata masih bisa lihat daging. Daging. Ini benar-benar daging. Iya, iya. Lihat semua, ini benar-benar daging. Ternyata benar bisa makan daging. Tidak. Tidak mungkin, pengemis ini kok bisa punya banyak daging. Ada yang mau makan? Mau makan, mau makan. Jadi, kalian harus pilih siapa ya? Pilih Tuan Shen, dong. Pili Tuan Shin. Tunjukkan niatmu dulu. Iya. Tanpa niat mana bisa makan sate? Nasi dari Sun Group memang banyak. Tapi bagaimana dibandingkan dengan sate? Nggak bisa dibanding. Daging itu, daging yang mungkin seumur hidup tidak akan dilihat lagi. Tidak. Dangga aku. Tenang sebentar. Dia memang ada daging. Tapi dagingnya cuma sedikit. Beras saya sampai puluhan kilo. Dia hanya ingin menipu kamu untuk berinvestasi padanya. Kalau kalian benar-benar invest padanya, mungkin kalian tidak dapat sepotong daging pun. Sanshi, bohong. Daging yang Cheng bisa kurang? Xiao-xiao, ikut aku. Pak Shen, mau coba juga? Jangan makan lagi, beri kami sedikit, Pak Shen. Saya invest 1 miliar. Invest 1 miliar. Invest. Tidak, tidak, tidak. Pergi sana. Pak Shen, anak muda. Kamu sudah lihat kan? Saya invest 1 miliar. Saya tidak mau banyak. Beri saya 2 tusuk saja. Ini. Wah, banyak banget. Semuanya milikku. Sejak ada polusi nuklir, aku belum pernah lihat daging lagi. Ini semuanya untuk Anda. Saya masih punya banyak. Hari ini yang bakar, boleh makan sepuasnya. Pakwang. Kalokuro Maziada. Oke. Beri 2 tusuk, mau tambah 2 miliar. Aku 3 miliar, aku mau 2 tusuk juga. Jangan. Tidak. Tidak mungkin. Aku sudah siapkan 10 kilo beras. Sudah banyak usaha yang kutempatkan. Tidak mungkin. Hancur oleh kalian. Sanshi. Persiapan kamu lama pun. Tetap saja dengan mudah dikalahkan oleh Yang Cheng. Kamu, si miskin, mana mungkin punya banyak daging. Pasti kamu mencuri. PAK Wang perkayala padaku. PAK liang mencuri daging ini. Orang-orang, tangkap orang gila ini. Lepaskan aku. Orang yang harus kalian tangkap itu si miskin ini. Diam. Sanshi, kau kalah. Aku mengusirmu dari grup. Kau tidak layak. Shen Ning, beritahu kau. 3 hari lagi ada perjamuan kota. Setiap investor harus membawa 50 kg bahan untuk ikut. Apakah kau punya sebanyak itu? Tapi tidak percaya kau bisa dapatkan 50 kilo bahan berharga. 3 hari lagi kamu habis juga. Pesta Tuan Kota. Untuk mendukung rakyat, perlu tanggung jawab. Di Pesta Tuan Kota dalam 3 hari, setiap kelompok harus menyumbang 50 kg bahan makanan. Jika Tuan Kota puas, proyek berikutnya akan diberi kelonggaran. Kabar baik, jangan khawatir, aku urus 50 kg dagingmu. Kamu masih punya daging? Yang Cheng, asal kamu bantu, syaratmu aku penuhi. Apakah Tuan Shen yakin bisa memenuhi ini? Kalau aku bilang, menginginkan Tuan Shen? Aku tidak bisa. Oke, Tuan Shen, bercanda saja. Tidak ingin apa-apa. Akan urus ibuku nanti. Ibumu?
Sakit. Di rumah sakit utara. Rumah sakit Chengbei? Bukankah dimiliki oleh keluarga Shen? Rumah sakit Chengbei dimiliki TN Shen. Kalau begitu, karena kau sudah banyak membantuku, aku akan memberikan rumah sakitnya. Allô, Tuan Shen. Mulai sekarang, Yang Cheng adalah bos baru rumah sakit Chengbei. Ok. Buka. Kamar terakhir sudah penuh. Dibuli oleh miskin Yang Cheng, lutut luka. Sekarang suster berani ganggu kita. Sayang, aku ini tuan muda keluarga Fang. Kepala rumah sakit adalah pamanku. Kamar terakhir pasti milik kita, kan? Minggir. Jadi kamu, orang tua keras kepala. Dengan kamu, mau rebut kamar dari aku, ya? Lepaskan aku. Mau dilepas, kan? Aku lepaskan. Orang tua keras kepala. Salahkan saja anakmu yang tidak tahu diri, berani mengganggu aku dan Bro Yun. Ayo. Mau rebut tempat tidur ya? Lihat kamu masih berani merebut. Tidak berani, aku pergi sekarang. Kalian tolong jangan marah pada Cheng Er. Tidak marah padanya. Keluar sini. Bukannya kamu bilang jangan marah pada anakmu? Oke, ayo semua keluar, kemari. Hari ini, di depan semua orang, beri aku maaf dengan membungkuk. Hantam sampai puas. Oh, kalian terlalu jahat. Tempat tidur ini jelas milik orang lain. Aku memang mengertak, kenapa orang kilas bawah? Aku tuan muda keluarga Fang, pamanku direktur rumah sakit ini. Percaya tidak kalau kubilang ku buat kalian mati di sini? Pergi. Hentamlah hahaha. Bu. Masa. Direktur Fang, hari ini bos baru rumah sakit kita akan datang sendiri. Boss Baru? Boss Lama, Tuan Shen? Dia jarang datang ke rumah sakit. Bos baru datang secara pribadi. Iya. Berarti bos baru sangat peduli dengan kita. Kamu harus berusaha, sambut bos baru dengan baik. Jabatan direktur itu nanti punya kamu. Saya pasti tidak akan mengecewakan. Menunggu begitu lama. Akhirnya kesempatan promosi yang langka datang juga. Bu, kamu sehat? Tempat tidur milikmu, putramu datang, tak ada yang merebut. Ayo pergi. Berhenti. Siapa yang suruh kalian pergi? Pamanku kepala rumah sakit ini, kalian rebut tempat tidur dariku, rumah sakit ini milikku. Kepala rumah sakit? Tentu saja. Ibu Cheng gak tinggal di sini. Jangan demi ibu baru kamu bua orang-orang penting gini marah. Ah ya ampun Bu, jangan khawatir, jika aku bukan hanya mau tinggal di sini, aku juga mau usir kalian keluar. Usir aku keluar, kamu bilang aku ke hahaha, bilang aku. Pamanku adalah kepala rumah sakit ini, aku bilang sekali lagi. Kalian orang miskin, hanya kalian yang diusir, tahukah? Hahaha. Benarkah? Haha. Kalian sedang apa? Paman. Paman, akhirnya kamu datang. Orang-orang miskin ini rebutan tempat tidur sama aku. Mereka benar-benar nggak hormat sama kamu sebagai kepala. Paman. Aku pesan tempat tidur untuk ibuku. Semuanya bisa saksi. Kamu rebutan tempat tidur. Betul, aku bisa jadi saksi. Diam. Siapa yang bisa membuktikan? Ada yang bisa membuktikannya. Kalian di depanku tapi masih ingin merebut tempat tidur keponakanku. Sepertinya kepala ini memang ingin menyalahgunakan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan, suruh aku jadi kepala rumah sakit ini. Sedangkan kalian cuma sekelompok orang yang tidak berguna, keluar dari rumah sakit. Terutama orang tua yang tak berguna.
Pantas buang sumber daya rumah sakit. Sebelum bos baru rumah sakit ini datang. Pergi dari sini, jika kau membuatnya marah, tidak ada rumah sakit. Jika Anda membuatnya marah, tidak ada rumah sakit di Kota Naga yang akan menerima Anda sebagai pasien. Bos baru? Bos baru datang ke rumah sakit hari ini, rawat dengan baik, belum lagi direkturnya, aku akan menjadi kepala rumah sakit. Paman, itu bagus. Benarkah begitu? Kalau begitu, aku takut kau tidak... Aku khawatir kau tidak akan menjadi direktur selama sisa hidup, bahkan direktur yang sekarang pun menganggapku hebat. Siapa lagi yang bisa mencegahku jadi direktur? Dazar Bagingan, Bawa Orantu Abodo Inidan Pergi dari sini. Aku bilang keluar. Berhenti. Kalian benar-benar tidak melihat, ini adalah bos baru. Anda tidak bercanda dengan saya, kan? Dia jelas-jelas orang miskin yang merebut tempat tidur. Diam, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini adalah bos rumah sakit baru yang dipilih langsung setelah posisi Tuan Shen aman. Boss. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, jangan marah, oke? Boss, c'est Yassala, Bo, c'est Yassala, Bo, c'est Yassala. Apakah kamu? Shen Ning menang pertarungan kekuasaan. Yang Qing, maaf, aku tidak tahu kamu bosnya. Pak Chung. Tolong jangan marah, oke? Aku salah. Ayo bicara baik-baik. Dulu aku bicara baik-baik, sekarang bicara koneksi. Kamu ingin bicara baik-baik. Pergi, aku tidak mau melihatmu lagi. Baiklah, pergi. Cepat pergi. Pak Yang, ibumu telah dianiaya dengan makanan tercemar, makanya beliau tidak kunjung sembuh. Selamat, Tuan. Sistem ditingkatkan menjadi sistem pemurnian makanan di akhir zaman. Host tidak hanya bisa memanggil bahan makanan kapan saja dan di mana saja, bahan makanan ini juga bisa membersihkan polusi. Membersihkan polusi. Lalu ibuku? Baka. Kau pakai 10 kilogram beras juga tak bisa mengalahkan keluarga Shen. Dasar tak berguna. Pak Saito, beri saya kesempatan lagi. Saya akan membantu Kelu agar Saito menguasai ekonomi lonceng. Baiklah, saya beri kamu kesempatan lagi. Di pesta Tuan Kota, aku ingin kamu mencemari makanan Tuan Kota. Ini adalah obat penawar. Saat Tuan Kota makan makanan tercemar, kamu muncul jadi pahlawan. Ambil kesempatan untuk monopoli ekonomi Kota Naga hahaha. Ayah, kenapa beri dia penawar racun? Itu obat yang lebih beracun. Yang kuinginkan bukan ekonomi Kota Naga. Aku mau seluruh Kota Naga hahaha. Kulit pohon keluarga Wang dari Kota Naga 50 kg. Ah, c'est lama. Semoga kamu mendapat berkah sebesar lautan timur. Dan panjang umur seperti gunung selatan hahaha. Akar rumput keluarga Li dari Kota Naga 50 kg. Tuan Yesheng, Berkal Autant Timur, Pangeant Humur Gunin Selatan. Beras keluarga San dari Kota Naga 50 kg. Ada yang bisa keluarin 50 kilo beras, sekarang orang Jiangcheng bisa makan enak. Iya. Direktur San masih muda udah bisa keluarin 50 kilo bahan pangan premium. Bener-bener berkahnya lonceng. Ayah, menurutku kenapa nggak dukung Direktur San jadi pengusaha nasional kita? Cuma yang bisa keluarin 50 kilo beras. Yang boleh masuk.
Shenning itu kaya banget di lonceng. Tapi malah gak bisa keluarin 50 kilo beras. Mending kamu bawa si miskin ini keluar dari sini. Papa, gak bisa keluarin hadiah 50 kilo. Kalian gak ada apa-apanya dibandingkan Sun Group. Tunggu dulu. Kita bisa sediakan 50 kati gandum atau 50 kati daging babi. Tuan kota, silakan. Daging. Benar-benar daging. Kalian pengusaha. Masak. Oh ya. Terakhir disentuh tuan kota adalah daging babi ini. Pasti mereka yang pakai daging babi tersama untuk mencukupi jumlah. Mereka yang mencelakakan tuan kota. Tangkap mereka semua. Daging ini tidak ada masalah. Kenapa bisa jadi begini? Ayah, bangun ayah. Nona Ye, jangan panik. Saya bisa menyelamatkan. Saya telah bekerja sama dengan keluarga Saito mengembangkan obat penetral polusi. Cepat selamatkan ayahku. Tentu saja benar. Asalkan kamu biarkan keluarga Saito masuk ke kota naga. Kamu bisa mendapatkan obatnya. Polusi oleh negara Sakura. Sekarang membiarkan mereka tinggal di kota naga sama saja memberikan kota naga ke pembunuh. Nona Ye, percayalah padaku, aku bisa menyelamatkannya. Diam. Apa kamu ingin mencelakai pemimpin kota lagi? Aku, Sanshi, membuktikan daging tidak ada masalah. Ada yang mencelakakan pemimpin kota. Ayahku pingsan setelah menyentuh daging. Kalian masih berani berdalih. Nona Ye. Aku ingatkan kamu lagi, bekerja sama dengan kroni negeri Sakura sama saja dengan berunding dengan harimau. Kamu akan menyesal. Nanti kalau kamu minta tolong lagi padaku, aku tidak akan membantu. Obatku ini bisa menyelamatkan pemimpin kota. Tunggu saja sampai pemimpin kota sadar, biar waktu yang memperhitungkan. Kita lihat bagaimana Nona Ye memilih. Nona Ye, kamu mau aku selamatkan wali kota atau biarkan pembunuh ini yang merugikan wali kota datang menyelamatkan? Cukup, kalian merugikan ayahku. Sekarang masih mau mengambil keuntungan. Benar-benar tidak tahu malu. Izinkan aku mengingatkan sekali lagi. Negeri Sakura berambisi menghancurkan kita. Ramuan itu tidak mungkin menjadi penawar. Begitu diminum, kemungkinan akan memperburuk keadaan wali kota Ye. Nona Ye, si miskin ini sengaja menunda waktu, tidak mau kita menyelamatkan wali kota. Cukup kalian semua. Di sini, aku bisa selamatkan wali kota Ye. Jika Nona ini menyesal, aku tidak akan membantu lagi. Jika kamu selamatkan ayahku, aku akan berlutut dan minta maaf. Sayang sekali, kamu tidak bisa, Pak. Wali kota, mereka berdua menggunakan daging babi tercemar untuk mengisi kekurangan. Kamu harus menghukum mereka secara tegas. Sial. Shenning, kamu tidak memenuhi tanggung jawab Dewan Direksi. Menggunakan daging tercemar telah berdampak serius pada keamanan kota naga. Cepat bawa mereka pergi dari sini. Apa harus dilakukan? Jika Yang Cheng dibawa, tak akan punya kesempatan menjelaskan. Bawa pergi. Ayo. Pak, kamu kenapa? Papa, apa terjadi? Jangan dekatkan aku, Enggan. Bukankah bilang bisa menyelamatkan ayahku? Kenapa kondisi ayah malah lebih parah? Nona Ye, jangan khawatir. Aku juga tidak tahu. Pak Saito bilang obat ini bisa membersihkan polusi. Obat ada masalah. Yang Cheng, kamu pandai meramalkan. Kenapa bengong? Jika Nona Ye mau kirim kita ke penjara, kita bisa tunggu investigasi. Ayo jalan. Tunggu sebentar. Jangan pergi, kamu bilang bisa selamatkan ayahku, aku tidak akan memasukkanmu atau menyelidikimu. Selamatkan ayahku. Aku masuk. Tidak menyakiti ketua kota. Tidak takut penyelidikan. Hasil penyelidikan keluar, jika tidak bersalah, akan bebas. Petugas Yang Cheng tidak akan melepaskan penjahat. Apakah kamu berani menerima penyelidikan? Baiklah, aku akan panggil petugas untuk menyelidiki. Begitu ada masalah, aku pastikan pelaku membayar harga. Tunggu. Nona Ye. Kupikir lebih baik kita jangan sampai membuat petugas terlibat. Ini menyangkut nyawa ayahku. Aku mengatakan, aku akan menyeret pelakunya ke pengadilan. Kenapa kamu selalu menghalangiku? Apakah mungkin kamu? Nona Ye, dangga aku.
Aku tidak berniat menyakiti ketua kota, sungguh. Pak Yang, kumohon, selamatkan ayahku. Pak Yang, tolonglah selamatkan ayahku. Kumohon padamu. Kamu bilang tidak percaya pada Yang Cheng, bahkan bilang kalau Yang Cheng bisa menyelamatkan, kamu akan berlutut dan meminta maaf. Sekarang kamu masih ingin menangkap kami semua. Semua mundur. Yang Cheng, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan ayahku. Kumohon padamu, selamatkan ayahku. Kamu. Tipe orang sepertimu. Benarkah kamu rela berlutut demi ayahmu? Yang Cheng, saat Tuan Ye menjadi pemimpin, dia bekerja keras dan tulus untuk negara dan rakyat. Kalau tidak akan ada yang menyumbangkan bahan-bahan ini. Saya mengerti. Bangunlah, saya selamatkan dia. Benarkah terima kasih banyak, terima kasih Tuan Yang. Tuan Yang, maksud Anda apa? Tuan kota terkena daging yang terkontaminasi. Bukan karena kelaparan, kamu memberikan daging panggang ini. Tidak bisa menyelamatkan tuan kota. Yang Cheng, kamu bisa menyelamatkan tidak? Yang Cheng, apakah kamu menaruh obat di dalam daging? Atau menggunakan cara khusus? Tidak. Aku hanya menggunakan daging ini untuk menyelamatkan kepala kota. Bagaimana makanan ini bisa menyelamatkan orang? Yang Cheng. Kamu tidak bisa menyelamatkan kepala kota. Cepat minta maaf ke Nona Ye. Yang Cheng, ada obat lainnya? Kenapa kota Ye masih terlihat kurang baik? Tidak ada obat lain lagi. Sebentar lagi akan sembuh. Polusi global, bahkan ahli pun tidak bisa menyelesaikan. Mana mungkin hanya sepotong daging bisa menyembuhkan. Nona Ye, jangan dengar omongannya. Segera hukum dia. Chen Air. Kamu merasa bagaimana? Lumayan. Terasa enak. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Jelas memberikan daging tercemar padanya. Tuan Yang, terima kasih menyelamatkan saya. Tuan kota terlalu berlebihan. Bagaimana bisa berlebihan? Tuan yang adalah penyelamatku. Chen berterima kasih pada Tuan Yang. Terima kasih, Tuan Yang. Sun Shi. Kamu bersekongkol dengan orang. Apa hukumannya? Aku salah. Maafkan aku. Bantu aku memohon keringanan. Shen Ning. Demi kerja sama kita dulu. Bantu aku memohon keringanan. Yang Cheng, Maksud Tuan Shen juga adalah membiarkannya pergi. tentu saja bukan. Membiarkannya hari ini sama seperti membiarkan harimau kembali. Yang Cheng, kamu harus jangan lembut hati. Jangan. Saya salah, benar-benar salah, tidak akan mengulanginya lagi. Mohon, biarkan saya pergi. Bawa pergi. Semua bahan milik tuan kota ada di sini. Kita juga pulang dulu. Oke. Hati-hati. Chen. Coba cek keluarga yang Cheng kerja di pemerintahan nggak? Dia sudah berkontribusi besar. Berikan lebih banyak sumber daya untuk keluarganya. Memang ada sekeluarga Yang Cheng. Sepipinya. Belum diangkat jadi pegawai tetap. Masih bekerja outsource. Kalau begitu bantu dia. Semua ini demi Yong Cheng. Iya.
Wah, paman-paman akan datang. Aku mau urus daging ini. Biar nanti bisa menjamu. Oke. Halo Tante. Halo, apa kabar? Pak Shen. Kamu, orang terkaya di kota Longcheng, kenapa datang ke desa terpencil ini? Tidak ada urusan penting. Saya tidak datang khusus untuk mencarimu. Bu, saya masak dulu. Obekla. Tante, saya akan... Bec. Adi qui part. Selamat tahun baru, ya, selamat tahun baru. Bu, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Bibi. Ini hadiah tahun baru untukmu. Apakah aku salah lihat? Tidak punya cukup makanan. Kamu bahkan membawakan daging. Wah, potongan besar ini. Benar-benar daging, Yu. Bolehkah kami mencobanya? Jika ingin makan, bisa datang ke rumah saya. UR-ku telah menghasilkan banyak uang. Ling Kui. Ini malam tahun baru, apa yang akan kau beri kami makan? Untuk tahun baru Imlek, kami akan menyajikan daging. Dagingnya sudah dihangatkan. Aku akan memastikan kalian semua mendapatkan makan. Non. Terima kasih telah datang un truc membantu Yang Cheng Kami, dit à un baru. Anak nakal. Bersikap baiklah pada dia, dengar enggak? Yang Cheng. Kamu menikahi istri cantik. Masih pakai daging buat jamu kami, kamu sungguh hebat ya. Yang gan sampai tertipu oleh Yang Cheng. Terutama kamu, Nona. Dia baru saja dihianati Liu Ruyan, sekarang menyinggung keluarga San. Dia nggak bisa bertahan. Mana ada daging buat jamu kalian? Tidak seperti saya. Daging asli. Saya sendiri. Baru saja diresmikan. Resmi menjadi anggota pemerintah. Betul sekali. Anak saya sekarang adalah salah satu anggota pemerintah. Apa itu? Ayu orang yang dihormati. Tempat yang kalian impikan, tetapi tidak bisa kalian masuki, anak saya sudah masuk. Di rumahku masih ada beberapa potong. Nanti juga akan ada. Bagi-bagi makanan, tak pernah memberi sebanyak ini gorengan pada siapapun, kecuali anakku. Bisa dilihat bahwa wali kota memperhatikan anakku. Setelah itu masuk ke dalam manajemen inti, bahkan bukan masalah. Yang Cheng. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan saya. Hanya layak dinyak di bawah kaki saya. Dibandingkan dengan Yang Cheng, Yang Yu lebih sukses. Kakak Yang Cheng. Jangan bohong, makin gak bisa dibandingin Kak Yang Yu. Perlu aku bantuin kamu selesaikan? Presiden Shen, mampir. Ada tamu yang harus bertindak. Presiden Shen tinggal duduk manis sambil nonton. Nona, saran saya nih. Cepet putus aja. Anak saya jauh lebih baik dari Yang Cheng. Tapi saya kasih tahu dulu ya. Kalau kamu suka anakku, kamu ini menjadi naik kelas. Yang Yu. Bagaimana kamu tahu kalau wali kota menyukai kamu sehingga memberimu banyak barang? Aku punya hubungan mendalam dengan wali kota. Aku tidak tahu. Kamu telah menarik perhatian wali kota. APA yang kamu katakan. Kamu punya hubungan mendalam dengan wali kota. Sekarang ini, kamu sampah berani berbohong dengan wali kota. Hari ini, aku akan mengajarmu demi tuan kota. Aku tidak bohong. Buktiku ada di luar. Mobil ini adalah Audi. Harga mobil tidak penting. Yang penting adalah nilainya. Lihat kan? Hadiah dari pejabat. Berharga tapi tidak dijual. Mobil ini dari tuan kota sebagai terima kasih. Makanya mengirim. Diam, Yang Cheng. Jangan sombong. Mobil ini jelas dari wali kota untukku. Untukmu? Betul. Daging dalam kotak itu buktinya. Wali kota menghargai aku, dagingnya lebih banyak. Apalagi satu mobil. Yang Cheng, kamu iri pada anak saya. Tidak bisa merebut keuntungan untuk anak saya. Saya. Merebut keuntungan anakmu. Tidak masalah. Tentu saja. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengendarai mobil ini. Tentu mau merebut yang bukan milik sendiri. Yang Cheng,
Kamu pecundang dan tidak tahu malu. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan sehelai rambut anakku. Omong causons. Anakku berbakti pengertian. Tidak harus kaya untuk berhasil. Hahaha. Alasan orang miskin menghibur diri sendiri. Yang Cheng, jika kamu benar-benar ingin naik mobil ini, bukan tidak mungkin. Bersujud minta tolong padaku, mungkin aku bisa baik hati meminjamkannya padamu. Hahaha. Lihat ga? Itu kepala kota. Lihat enggak? Pasti kepala kota mau telepon dan bikin repot aku. Kepala kota. Kepala kota, mobil dikirim ke depan pintu. Baguslah. Dengar enggak? Ternyata mobil itu dari kepala kota buat aku. Kalian ketawa apa? Gak ketawa apa-apa. Merasa sedih tentang masa depanmu. Yang Cheng. Kamu ini sampah, fakta sudah jelas. Tuan kota bilang mobil ini untukku. Kamu. Cocok jadi sopirku. Oh bukan. Kamu bahkan gak layak jadi sopir. Kamu cuma layak jadi alas kaki saya. Yang Cheng. Sekarang, di depan kerabatmu, mintalah maaf kepada anak. Mungkin anakku akan memaafkanmu dan memberimu kesempatan untuk menjadi tumpuan. Yang Cheng. Turun dan semir sepatuku. Diam. Tuan kota. Aku memberikan mobil Yang Cheng. Karena kau sepupu Yang Cheng, aku memperlakukanmu dengan baik. Memberimu kesempatan menjadi supir Yang Cheng. Berani kamu menghina Tuan Yang Cheng? Tidak benar. Apa bilang, Tuan Kota, aku dan Yang Cheng tumbuh bersama dari kecil. Dia orang tak berguna, istrinya lari dengan orang lain. Diam. Hari ini, jika tidak mendapat maaf dari Tuan Yang Cheng, pemerintah kota naga tidak akan memberimu tempat. Tuan Kota, Tuan Kota, Tuan Kota. Sudah hampir waktunya. Daging sepertinya sudah matang. Banyak daging sejak negara Sakura membuang air limbah. Aku tak lihat daging sebanyak ini. Mas Yang Cheng, aku makan? Boleh dong, ini kan untuk menjamu semua bebas makan. Seseorang cuma numpang nama Yang Cheng, tapi malah bangga sendiri. Selalu merasa bisa menginjak Yang Cheng, dibandingkan dengan dia, Yang Cheng lebih berprestasi. Mas Yang Yu bahkan tak sebanding dengan sehelai rambut Mas Yang Cheng. Kamu. Kenapa orang ini belum menyerah? Saya tidak bisa melihat gunung di depan mata saya. Saya salah. Saya sebelumnya bercanda, seumur hidup saya hanya bisa jadi sopir Anda. Anda biak, jangan marah sama saya ya. Saya hanya bercanda sekarang. Xiaoqing saya gagal mendidik anak maaf. Anak saya salah kami semua salah. Iya, benar. Minta belas kasihan pada Tuan. Mereka bukan sadar kesalahan mereka, tapi tahu kalau tidak minta maaf, maka habis. Yang Cheng, jangan memaafkan mereka. Adik ipar, ini karena saya gagal mendidik anak. Kami tahu salah. Tolong bantu bujuk Yang Cheng. Saya jadi sopir kamu ya, seumur hidup jadi sopir kamu, oke? Kami tahu kami salah. Salah. Semua karena kami sombong, belum pernah lihat dunia. Maafkan kami ya. Cheng. Kalau tidak, sudahlah. Sekarang ibu saya sudah bantu kalian minta maaf. Maafkan juga tidak masalah. Terima kasih. Yang Cheng tidak. Pak Yang, mulai sekarang, saya jadi bawahanmu. Kamu suruh apa, saya kerjakan. Apa? Saito Ichiro membebaskan Sanshi. Sansher? Membebaskanmu kali ini benar-benar menguras tenagaku. Sialan. Dit Negara Sakura kita. Pekendang. Seharusnya melakukan harakiri untuk menebus dosa. PAK Saito. Kau menyel amatkan nuavaku. Apapun yang kau suruh, aku akan lakukan. Tolong, jangan bunuh aku. Hei, kau mau ngapain? Lihatlah, kau hampir membuat orang ketakutan hingga mati. Aku memang ingin membunuhmu. Tapi karena kau setia. Aku selamatkan nyawamu, tapi sekarang, aku tunjukkan jalan terang. Kamu pergi kotori gudang makanan di kota naga. Nggak bisa, Pak Saito. Kalau lakukan, bakal mati. Jadi kamu
Sekarang mau mati ya? Kalau bukan karena negara Sakura kami diintai diam-diam, kami nggak bakal suruh kamu, orang tak berguna. Baiklah. Aduh, Baru-baru ini, banyak warga yang keracunan bahan yang terkontaminasi dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut penyelidikan, ada yang sengaja mencemari gudang penyimpanan bahan. Pelaku sedang diburu, dan pemerintah juga sedang merancang obat penawar. Mohon warga tetap tenang. Samuel. Upgradasi kontaminasi lebih parah dari sebelumnya. Yang harus dilakukan sekarang adalah mengembangkan penawar. Jadi saya mengumpulkan semua direktur berharap kalian bisa berpikir bersama. Mungkin kita bisa mendapatkan solusi. Semua makanan saya bisa diatasi. Tidak peduli seberapa parah kontaminasi. Saudara-saudara, jangan buru-buru. saya punya penawar racun. Keluarga San, sudah bikin kekacauan di sini. Mau masuk penjara lagi? Pak Shen, Anda salah paham. Saya memang pernah salah. Makanya sekarang ingin. Menebus kesalahan saya. Kamu punya penawar. Cepat keluarkan. Atasi masalah mendesak. Nona ye. Walaupun begitu. Tapi penelitian penawar menghabiskan semua dana saya. Kamu tidak mungkin membuat saya rugi besar, kan? Maksudmu? Ada syarat. Syarat tidak bisa disebut syarat. Saya hanya ingin semua ketua yang hadir diizini. Menukar hak saham dengan saya. Kita tentukan sahamnya. 10% saja. Ini lelucon, 10% saham, mau menguasai grup kita? Tindakanmu memonopoli ekonomi seluruh kota Long. PAK Shen. Itu kesalahanmu. Saya tidak pernah bilang harus tukar dengan saya. Kalian juga bisa menolak. Selama kalian bisa mengembangkan. Penawar racun sudah cukup. Sensure. Kau tahu tak ada yang bisa meneliti penawar racun. Membuat semua orang memilih. Itu sama saja dengan memaksa. Lagipula, Yang Macan Macanan Tercemar Bucan Acu. Lebih baik Nona Ye cari cara sendiri tukar penawar racun ya. Semua tenang dulu. Anggap saja daging ini traktiran dariku. Kalau kau bisa mengatasi masalah pencemaran makanan. Untuk porsi saham, kita bisa berdiskusi. Apa yang terjadi padamu, Miss Ye? Kamu beri kami air tercemar. Itu tidak mungkin. Saya datang untuk berbisnis, saya tidak mungkin mencelakakan kalian. Lagi pula, saya juga meminumnya. Tentu saja kamu tidak mencemari air ini, karena orang yang mencemari air ini adalah saya. Orang dari negara Ichiro-san, kamu meracuni air mereka, kamu bisa memberitahuku lebih awal. Saya harus memberitahumu lebih awal. Apakah saya bisa dengan mudah menipu orang-orang ini? Kalian negara Sakura sebenarnya mau apa? Berani meracuni semua bos di kota naga? Tak monopoli, kota naga punya dana tidak sesederhana itu? Sudah pasti. Aku belum cukup untuk kerja sendiri. Hanya kota naga. Yang kuinginkan adalah seluruh kota naga. Brother Ichiro. Mereka sudah terkena jebakan. Apa kamu bisa beri aku obat penawarnya? Bodoh. Apakah antidot itu bisa didapatkan semudah ini? Seyatida Kakan Mambericania, Kepada Semutak Berguna. Jika kalian menginginkan antidot, sangat mudah.
Kalian semua harus bekerja sama dengan saya. Jangan harap. Jangan melawan lagi. Hanya saya yang bisa menyelamatkanmu. Sedangkan Putri Longcheng di sampingmu. Itu lebih mudah lagi. Saya mau seluruh Longcheng. Saudara Ichiro, janji padamu. Sekarang juga, saya serahkan perusahaan saya padamu. Orang bijak tahu cara menyesuaikan. Mereka adalah pahlawan. Kalian semua, kenapa tidak seperti dia? Tunduk padaku? Jangan harap. Diam. Jangan tarik aku juga, Saudara Ichiro, tidak. Tuan Saito. Mulai sekarang, aku adalah anjing keluarga Saito. Guk. Anjing Gyeongbek. Siapa yang ingin menggonggong lagi? Akan kuberikan obat penawar. Kepadanya dulu. Saito Ichiro, kamu. Kalian para sakura kecil benar-benar suka bermimpi. Masih berani berbicara besar. Mimpi apa yang kamu impikan? Sesuatu yang belum kalian ketahui efeknya, kalian sudah menghabiskan tenaga untuk meneliti obat itu. Hanya ingin mengubah seluruh Longcheng. Bukankah itu mimpi? Aku punya obat gratis dan 100% sembuh. Apa maksudmu? Kamu punya obat penawar racun. Bukankah obat yang kamu gunakan saat menyelamatkan wali kota dulu? Polusi kali ini lebih beracun dari sebelumnya. Tidak akan berfungsi. Kecuali kamu bisa meningkatkan obat penawar racunmu dalam waktu singkat. Obat penawar racunku sudah berpuluh tahun. Dikembangkan oleh ribuan orang. Kamu sendiri tidak mungkin bisa mengembangkannya dalam waktu singkat. Benarkah? Yang Cheng, aku tahu niatmu baik, tapi pencemaran kali ini tidak sama dengan yang sebelumnya, belum lagi biaya cara-caramu itu. Biaya. Ya. Keluarga Saito sudah mengerahkan seluruh kekuatan keluarga. Apakah cara-caramu akan lebih murah daripada mereka? Maka efek penawarmu hanya akan sangat sedikit. Yongcheng terima kasih kamu selamatkan ayahku. Tapi mereka sudah siapkan segalanya. Kita sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Kamu sendirian tidak mungkin bisa melawan keluarga Saito. Hari ini kita hanya bisa pasrah saja. Tidak disangka, kalian dari Dacia ternyata tidak terlalu bodoh. Calo Bejitu. Segeralah tanda tangani kontrak ini. Jadila Anjing Keluarga Saito. Ingin aku menyerahkan Longcheng begitu saja? Kamu bermimpi. Bodo. Berani-beraninya menghancurkan kontrak. Kamu tidak ingin hidup lagi? Aku sudah tidak peduli hidup. Perusahaanku pergi dariku, adikku, dan ribuan karyawan. Kalau mati, ayah tidak akan khawatir lagi. Akan ada jutaan rakyat Daxia menjaga kota naga. Kami bahkan jika mati, tidak akan menyerah. Benar. Kalian orang Sakura bermimpi saja. Gila, kalian semua gila. Baiklah, berikan kalian kesempatan tapi sia-sia. Kalau begitu kalian semua dari Sia, mati saja. 3. Yang Cheng. Menurutmu mati itu sakit, kan? Iya, sakit. Apakah kematian itu menyeramkan? Iya. Jangan. Sudah, baik-baik saja. Lihat seberapa jauh, ini salah. Ini seharusnya racun sudah beraksi, kenapa kalian tidak kenapa-napa? Kenapa kalian tidak kenapa-napa? Makanya aku bilang, aku sudah kasih mereka obat penawar sebelumnya. Ini dia. Tidak. Kami keluarga Saito, berusaha keras membuat rencana ini. Bagaimana bisa, rencana ini dihancurkan hanya oleh beberapa potong daging? Tidak, semua palsu.
Aku tahu, kalian pasti pura-pura tenang. Sebenarnya sudah sangat sakit, terus berakting. Benar, kan? Tidak kok, aku sama sekali tidak sakit. Ya, benar. Kalau sakit, aku pasti sudah menunjukkannya. Aku paling takut sakit. Siapa yang menukar RQ? Aku bilang aku punya penawar racun. Jadi tidak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya. Berani minum 1 teguk. Siapa yang tidak berani? Aku kasih tahu kalian. Meski kalian tidak minum air, kalian tetap kena polusi. Kenapa airnya tercemar? Aku sudah bilang dari dulu. Kamu tidak percaya. Orandachia. Tolong saya. Berikan obat penawarnya. Bukankah kalian punya obat penawar racun? Kalian semua mau memanfaatkan saya. Bon. Kami tidak punya obat penawar racun. Kami hanya ingin menipu kalian. Apa? Menipu kalian untuk menandatangani kontrak. Saya pikir tidak ada racun di dalam air. Jadi, itu salah saya. Orang Dacia, selamatkan saya. Selamatkan kamu, dalam mimpi. Nonaye, selanjutnya serahkan padamu. Aku akan membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Ternyata, itu hanya mimpi buruk. Ichiro, seharusnya telah menyelesaikan masalah dengan orang Dacia itu, kan? Ichiro? Kenapa kalian? Di mana Ichiro? Kenapa menyadari sudah minum air terkontaminasi? Bahkan pemimpin kota datang dan meminta ampun padaku? Ichiro. Memang tidak mengecewakan. Maka, tolong serahkan posisi pemimpin kota, ya. Apa kalian orang Sakura suka bermimpi? Saito Ichiro sudah ditangkap. Dia sudah mengungkap bukti kejahatan. Apa? Kami datang untuk menangkap orang. Lepaskan aku, lepaskan. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Rencana Ichiro sangat hati-hati. Kalian seharusnya sudah minum air tercemar. Kami memang sudah minum. Tapi kalian masih berani menangkap saya. Hanya saya yang punya obat penawar. Kalau tangkap saya, kalian semua akan tamat. Lepaskan saya, lepaskan saya. Saya bilang, hanya saya yang punya obat penawar, kalian tuli ya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Jangan lupa, bukan cuma kalian yang makan makanan beracun. Seluruh kota Long sudah makan makanan beracun. Kalian berani tangkap saya, seluruh kota Long akan hancur. Jadi, kamu mau gimana? Sebelum aku marah, cepat berlutut dan minta ampun. Mungkin aku masih kasih antidotnya. Apa kamu ada masalah di otak? Berani-beraninya kamu menyerang aku. Aku tidak akan kasih antidot apapun lagi padamu. Kota naga hancur, kalian semua akan mati. Kamu gila. Sekarang berlutut dan minta ampun. Mungkin aku akan selamatkan kota naga. Apa kamu mau kota naga ikut mati bersamamu? Pak Yang, hentikan. Cepat lepaskan saya. Untuk polusi kali ini, pemerintah sudah mengembangkan obat penawar. Semua warga kota pulih setelah minum obat. Tidak. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalian bisa mengembangkan obat penawar? Pasti siaran ini palsu. Kalian berusaha menipu saya.
Bahkan keluarga Saito saya tidak punya. Jangan pura-pura. Ichiro Saito bilang tidak ada obat penawar. Kamu akan habiskan hidup di penjara. Bawa pergi. Lepaskan aku, tidak akan mengampuni kalian. Yongcheng. Kali ini membuat kontribusi besar. Ketua Dragon City berdiskusi dan bersedia memberi sebagian saham mereka sebagai tanda terima kasih. Benarkah? Kedepannya, setiap proyek yang kamu inginkan pasti akan lancar tanpa hambatan. Dengan bantuan seorang pria bernama Yang Cheng, obat penawar dikirim ke seluruh negeri dan kelaparan mulai teratasi. Ekonomi yang sudah lama terdiam akhirnya pulih. Tolong, jangan main-main denganku, Tuan Shen. Tebakan yang tepat. Selamat, Tuan Shen. Proyekmu selalu berjalan lancar dan dengan obat penawar, kamu berhasil menjadi orang terkaya. Yang Cheng, kita sudah menikah. Apa kupunyakan juga milikmu. Dan jangan panggil aku Bos Shen. Kita baru menikah, panggilan itu terlalu formal. Kumohon jangan panggil aku Bos Shen. Enak tidak? Sangat enak. Aku punya yang lebih enak. Bos Shen, aku sudah sampai. Kapan kamu datang? Setelah selesai urus pekerjaan ini. Bos Shen, membelikan hadiah untuk ibuku, aku bisa sendiri jadi kamu tak repot. Kenapa gak perlu? Kamu di mana? Tunggu aku segera datang. Halo, boleh lihat ini sebentar. Yang Cheng pantas lihat perhiasan emas, dulu di kelas, kamu gak bisa makan. Itu kamu, Yan Huan. Kamu bisa. Dulu di kelas, banyak barang mewah. Sekarang jadi pegawai toko? Berani mengejek aku, meski aku pegawai toko, aku pegawai grup Shen. Selain itu, aku punya hubungan dengan orang kaya. Orang kaya Shen. Benar anak keluarga Fang Xingyun. Fang Xingyun, ya. Yakin dia masih kaya raya? Dia sudah dibangun oleh keluarga Shen, bangkrut. Kamu yakin bergantung pada orang kaya? Meski dia bangkrut, dia masih bisa menindas orang seperti kamu. Lagi pula, cincin emas di tanganku ini adalah dia yang memberikannya padaku. Kamu seumur hidup nggak akan bisa beli, kan? Jangan lihat emas. Nggak ada wanita yang suka sama kamu. Lebih cocok buat kamu. Seorang kasir kecil juga berani bicara sesumbar. Siapa kamu? Berani berkata begitu pada seorang karyawan Shen? Jangan marah pada orang, khawatirkan kesehatan. Orang seperti itu bagaimana? Pengemis seperti kamu. Suruh tamu pergi. Inikah sikap karyawan Shen saat melayani tamu? Kalian bukan tamu, hanya orang seperti Tuan Fang yang bisa disebut tamu. Tuan Fang bisa membuat bangkrut dengan satu telepon. Tuan Fang. Fang Xingyun. Saat memberikan pelajaran pada Fang Group, tidak menyangka dia masih bisa bertahan. Saatnya Fang Group bangkrut. Kamu bisa menghukum keluarga Fang sampai tuntas. Ternyata hanya wanita yang tidak punya otak yang bisa suka sama kamu, orang lapisan bawah masyarakat. Berani sekali kamu memukul. Pukul saja, tidak perlu waktu. Bukan hanya mau memukulmu, aku juga akan pecat kamu mulai hari ini. Kamu dipecat. Shen tidak akan mempekerjakan lagi. Berani sekali berkata begitu. Kamu kira kamu ini siapa, Tuan Shen? Ada apa? Mania, lihat mereka itu dua orang miskin. Usir mereka keluar, mereka malah memukulku. Pegawai Shen berani sekali merendahkan tamu, cepat pecat dia. Kalian berdua cepat pergi. Aku. Benar, itu kamu. Kamu tahu ini tempat Shen, kan? Shen adalah perusahaan terbesar di dunia. Orang yang datang ke sini semua orang kelas atas. Kalian berdua miskin. Juga layak masuk? Menurutku. Pegawai kami melakukannya dengan benar. Melakukannya dengan benar. Aku awalnya mau kasih kamu kesempatan, tapi ternyata kalian benar-benar komplotan jahat.
Mulai sekarang kalian dipecat. Dipecat. Kamu mau memecatku gimana? Kamu cari mati. Ada apa ini? Tuan Fang. Tuan Fang, lama tidak bertemu. Dua orang miskin ini menggertak saya dan menjelekkan keluarga Fang yang katanya bangkrut. Siapa yang tidak tahu kalau keluarga Fang hanya sementara mengalami krisis, dan itu sudah diselesaikan oleh Tuan Fang. Kamu tidak boleh lepaskan dua orang miskin ini. Keluarga Fang menghadapi beberapa kesulitan. Tapi di bawah kepemimpinan saya, kami sudah bangkit kembali dengan gemilang haha. Walau sebelumnya kami dihukum. Shin menganggap keluarga Fang seperti semut, tidak dipedulikan. Kesempatan untuk bernafas. Saya bisa tetap menjadi tuan muda, tapi keluarga Fang kami, bukan semut yang bisa ditindas. Berani meremehkan keluarga Fang. Ayo lihat siapa yang berani macam-macam. Wah, Fang Xiao memang luar biasa. Aku ingin lihat siapa berani macam-macam. Yang Chang Shining. Fang Xiao. Cepat minta maaf pada Fang Xiao. Kalian memang cari masalah sendiri. Kalau tidak puas Fang Xiao hari ini, kalian tidak bisa pergi. Diamlah. Lihat Fang Xiao sudah marah. Haha, kalian tamat. Mulai sekarang, di seluruh kota naga, kalian tidak akan punya tempat lagi. Diam kau. Qui n'a pas pu Kulseya? Kenapa pukul manajer? Harusnya pukul dua orang miskin itu. Diam kau juga, tidak dengar tadi? Pak Yang. Pakshin. Saya juga baru datang. Tidak tahu apa-apa. Tapi saya tidak kenal mereka. Aku cuma. Kalau orang ini, aku mewakili semua orang. Menyambut kalian berdua. Fang Xingyun, tidak menyangka kamu bisa bangkit. Kalau bukan hari ini. Mungkin istriku sudah melupakanmu. Itu Yang dan Shen. Kalian percaya padaku. Aku benar-benar sudah berubah. Semua mereka. Bersembunyi. Mereka berdua kurang ajar. Menyinggung dua pengusaha terkaya. Tuan Shen. Pengusaha terkaya dunia. Maafkan aku tidak mengenali Anda Tuan Shen. Maaf, ini semuanya salahku. Salah pegawai kami. Jangan khawatir, aku akan memecatnya untuk menjelaskan kepada... Semua ini salahmu. Pergi. Kalau bukan posisi Anda, bagaimana mereka berani menindas pelanggan? Tuan Shen, saya Yang Cheng. Tolong bantu memohon belas kasihan. Aku tahu aku salah. Kalau tahu salah, hadapi konsekuensinya, bukan menangis. Pecat mereka berdua, mulai sekarang tidak ada lagi tempat di bisnis Shen. Dan kamu. Kesalahan saya, lupa dengan kamu sebagai orang terakhir yang lolos. Mulai hari ini, putus semua aliran dana keluarga Fang. Jika Fang Xingyun ingin mendirikan perusahaan lagi, langsung blokir. Roti sudah datang. Mama. Hadiah dari aku dan Yang Cheng. Aduh, pulang sudah bagus, bawa hadiah. Ayo duduk. Kamu juga duduk, Bu. Cepat duduk ya. Di dapur masih ada hidangan, aku ambilkan untuk kalian. Bibi, aku bantu. Baiklah.